Ya, jumpa lagi dengan saya Firman Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, selamat hari kemerdekaan ke-75 tahun untuk Indonesia. Nah, berbicara tentang hari kemerdekaan ini, tentu saja kita akan ingat dengan yang namanya penjajahan. Nah, berbicara tentang penjajahan, saya entah kenapa jadi ingat dengan postingan dulu salah satu teman saya di Facebook yang berdialog gitu ya, membicarakan apakah kita sekarang ini sudah merdeka atau belum. Saat itu saya menjawab bahwa kita sudah merdeka, tetapi teman saya mengatakan, oh kita belum merdeka, Mas harus berpikir out of the box, bahwa kita sekarang ini masih terjajah. Oke, dalam konteks postingan teman saya saat itu, menurut saya kita sudah merdeka, karena kita sudah tidak lagi di bawah todongan bedil penjajah. Kita sekarang bisa sekolah, kita sekarang bisa beribadah, bisa kerja dengan rasa yang relatif aman. Jadi kita harus menghargai, menghormati jasa-jasa pahlawan kita dulu yang sudah mengorbankan harta benda hingga nyawa mereka. Kita sudah merdeka saat itu dan sampai sekarang dalam titik tertentu. Apabila kita berbicara dalam konteks lain, atau supaya kita menjadi lebih waspada, bahwa sekarang kita saat ini belum sepenuhnya merdeka, karena yang namanya penjajah itu mereka pintar-pintar gitu loh, mereka punya banyak cara untuk tetap bisa menjajah, karena dengan menjajah mereka bisa mengeruk keuntungan dengan sebanyak-banyaknya, ya kan? Seperti sekarang kita pandang yang lain, menurut saya kita belum merdeka, kita belum sepenuhnya berdaulat. Ya, mungkin bisa aja tidak setuju, tetapi banyak fakta yang mengatakan hal demikian, bahwa sekarang yang namanya penjajahan, kolonialisme 4.0, itu nggak kalah seperti teknologi 4.0 itu. Kolonialisme juga, penjajahan itu datang dalam bentuk yang lain yang tanpa kita sadari, bahkan dalam bentuk lain yang sering saya sebutkan, yang sering datang ke toko saya gitu ya, ngobrol-ngobrol misalkan tentang ekonomi apa segala macam, sampai pada tahap orang itu sebenarnya berjudi tapi dia nggak sadar gitu ya, berjudi tapi legal. Dan seperti itu juga negara-negara itu gitu ya, mereka bisa menjajah dengan legal ya. Mereka memang nggak langsung todong senjata, ngebom, invasi pasukan militer gitu ya secara langsung, nggak. Tetapi mereka bisa menguasai, apa ya, sebutlah perusahaan-perusahaan atau segala macam yang menentukan hajat hidup orang banyak di sebuah negara secara tidak langsung, bahkan bisa legal. Nah, padahal mereka sebenarnya menjajah begitu. Jadi supaya kita lebih waspada, lebih apa ya, tidak terlena gitu ya untuk kemajuan negara kita ini, saya lebih memilih untuk mengatakan bahwa kita belum sepenuhnya merdeka ya. Dan saya sebenarnya berharap di setiap hari ulang tahun ini seperti ini, Dirgahayu ini, ada sebuah film gitu ya, sebuah film pahlawan Indonesia yang ditayangkan dalam bentuk yang sangat-sangat bagus, yang sekelas Hollywood, supaya nasionalisme kita bisa terus terjaga. Karena menurut saya kita masih dalam kondisi heroless. Nah, mau tahu apa heroless itu bisa lihat di video saya di sebelumnya, ada linknya di atas. Itu kita sangat membutuhkan kerja sama banyak pihak, misalkan novelis, sejarawan, ataupun guru sejarah, apapun, untuk bisa membuat salah satunya film yang menurut saya berisi tentang perjuangan pahlawan gitu ya. Supaya kita tidak lupa bahwa kita memiliki darah pahlawan, kita memiliki daya pejuang gitu ya. Kita berasal dari mereka-mereka yang dulu sangat hebat gitu ya, mempertahankan tanah air ini. Tentu saja harapan selalu ada untuk negara ini gitu ya, dan salah satunya harapan itu adalah gitu ya, adalah yang menurut saya mendefinisikan apa itu merdeka versi saya. Menurut hemat saya nih ya, menurut versi saya, merdeka itu yang pertama untuk negara ini adalah digantungnya para koruptor ya, diburu sampai dapat, dihukum seberat-beratnya, digantung kalau perlu. Buatlah undang-undang itu, jangan kayak sekarang nilainya berapa tuh, 100 miliar atau berapa gitu ya, itu baru kena hukuman gitu.
apa ya, hukum seumur hidup saya lupa, cuma ada temen itu ngasih joke gitu ya. Ya kalau gitu misalkan tetap nilai besaran untuk ditetapkan korupsi itu 100 miliar, ya dikurangin 1 rupiah aja sudah nggak kena gitu ya. Jadi saya berharap pemerintah beserta anggota Dewan Terhormat buatlah undang-undang yang seberat-beratnya menghukum para koruptor. Jangan kasih ampun ya, langsung hukum gantung aja, kenapa sih? Kok takut banget gitu loh mau kasih jeram maling-maling kurang ajar gitu ya. Ya, itu seperti Joko Chandra itu menurut saya itu mempermalukan Indonesia sekali. Koruptor besar dikasih surat jalan, menurut saya itu seperti apa ya, Indonesia ini dikencingi sama Joko Chandra CS itu ya. Iya, belum lagi yang sebelum-sebelumnya BLBI itu. Waduh, itu saya nggak bisa ngomong sekasar misalkan di puisi Rendra itu dia bilang warga pribumi ini sedang diberakin sama para cukong-cukong itu, dan mungkin sekarang dijilati sama segelintir orang gitu ya. Yang karena dalam aspek bernegara menurut saya hanya ada 2 pilihan, jadi patriot atau jadi pengkhianat. Netral atau pura-pura netral atau itu orang munafik menurut saya. Jadi jangan tanggung-tanggung, kalau patriot, patriot sekalian, kalau pengkhianat, pengkhianat sekalian. Yang di tengah-tengah ini, wah, ini celaka sekali menurut saya. Ini udah jengkel lah ngomong kayak gini. Ya karena mereka ini dampaknya sistemik ya, merusak generasi bergenerasi gitu loh, merusak keadaan bernegara dan seluruhnya, semua aspek kena. Jadi mari para pemimpin negara, para staf aparat segala tangkap itu semua koruptor. Yang kedua menurut saya adalah merdeka dari yang sekarang aja deh, yang sama-sama enak aja, yaitu merdeka dari rasa takut pandemi ini. Baik itu bebas dari pandeminya, juga bebas dari rasa takut akan pandemi lain, apapun bentuknya, apapun penyakitnya, gitu ya. Ataupun sekiranya sakit, negara hadir untuk memberikan solusi, untuk memberikan rasa aman, damai untuk warganya. Dan yang ketiga ya, itu untuk versi saya, merdeka itu adalah bebas dari pajak. Karena menurut saya Indonesia ini pajaknya keterlaluan gitu loh, apapun mau dipajakin gitu loh ya. Pajaknya sudah macam-macam gitu ya. Bayangkan sekarang gitu ya, orang rame-rame mau main sepeda gitu, sepeda mau dipajakin juga. Waduh, bukan main. Boro-boro mau ngasih kenyamanan buat warga gitu ya, ini malah mau dipajakin gitu. Ini majak apa malak ini, udah lama-lama jadi beda tipis gitu kan. Seharusnya menurut saya negara itu harus kreatif gitu ya, karena negara kan punya BUMN, maksimalkanlah BUMN itu gitu loh. Jangan sampai BUMN sekarang bangkrut, rugi, bangkrut, ya gimana? Karena mungkin kalau 100% hilang pajak mungkin gitu, nggak mungkin, tapi menurut saya ya dikurangin lah, atau jangan ini yang digenjot sektor pajak gitu, kayaknya mau cari gampang aja gitu loh. Harus lebih kreatif gitu loh, karena saya lihat di masa lalu sejarah gitu, Islam itu pernah menguasai dunia itu 1000 tahun gitu, 1000 tahun loh. Amerika aja belum 100 tahun menguasai dunia. Islam itu pernah menguasai dunia ini 1000 tahun, itu nggak ada pajak, dan itu saat itu sangat makmur sekali gitu. Bahkan saat itu zakat itu sampai pada saat tertentu ini nggak tahu mau dibagiin kemana lagi gitu loh, karena sudah makmur. Begitu. Jadi kita warga negara ini seperti anak dari sebuah keluarga yang bapaknya menjamin nafkah keluarganya. Menurut saya negara itu seperti itu. Negara itu menjamin nafkah keluarganya, warganya gitu loh. Jadi mereka tinggal, yang anak sekolah sebaik-baiknya gitu kan, yang ibu mengelola rumah tangganya sebaik-baiknya gitu kan. Kita jadi warga ini, rakyat ini bekerja sebaik-baiknya, melakukan peran masing-masing tanpa harus dipalakin gitu loh. Oke, menurut saya itu aja, karena ini kalau disambung terus nih bakal banyak nih daftar tuntutannya nih. Tetapi yang pasti kita sebagai warga yang baik, kita tetap memberikan kontribusi yang terbaik. Salah satunya mungkin ya kita memperingati hari kemerdekaan ini, dan juga mengisinya dengan
sebaik-baiknya melakukan pekerjaan kita sesuai profesi kita. Dan yang terakhir, harapan saya mendoakan semoga Indonesia dianugerahi pemimpin yang adil dan bisa membangkitkan, mengembalikan kejayaan Indonesia. Pernah jaya nggak sih? Pernah ya, pernah jaya. Itu menjadi berlipat-lipat supaya kita menjadi terhormat di pergaulan dunia internasional. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa subscribe channel saya. Dan jumpa di video ngobras selanjutnya. Yuk, wassalam.